Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih ada di episode spesial Maulid Nabi dengan tema Maulid kok jadi debat dan bersama bintang tamu kita yaitu Ramadhani. Yeay, luar biasa. Bib, saya mau bertanya Bib, gimana? Spesial Maulid loh hari ini. Spesial Maulid memang. Luar biasa. Masya Allah, semangat Rama pokoknya harus semangat dan saya juga harus semangat dong pastinya. Nah Bib, saya mau bertanya nih Bib, bagaimana menghadapi orang-orang yang mungkin menyela atau orang lain sering ada debat Maulid boleh dilakukan atau tidak, itu seperti apa sih Bib hukumnya? Ini menarik banget, Masya Allah. Bang Rian, Ramadhani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada di muka bumi ini yang kita cintai dan wajib kita cintai dan bahkan dikatakan tidak beriman sebelum kita cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ini wajib cinta kepada Rasulullah SAW melebihi daripada apapun. Banyak yang tidak mengenal Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, cintailah Rasulullah SAW melebihi apa yang ada dalam diri kita, melebihi apa yang kita miliki, melebihi apa yang kita punya. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah yang dimana mereka ketika disebut nama Allah dan Rasulnya bergetar hati dan jiwanya, tersentuh hati dan jiwanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Ketika disebut nama Rasulullah SAW, tersentuh hati dan jiwanya. Nah, terus ditanya, bagaimana menghadapi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Maulid itu bid'ah? Enggak ada zaman Rasulullah. Ingat, Maulid itu enggak ada, Maulid itu bid'ah, Maulid ini enggak ada. Jangan melakukan Maulid, kalau bisa jangan usah hadir. Ini adalah bentuk daripada provokator atau propaganda, membuat suatu keributan. Sedangkan ikhtilaful ulama, perbedaan antara ulama, rahmat. Inilah rahmat yang harus kita ambil. Inilah yang harus kita jalanin. Jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Menyerangnya Islam-Islam juga. Yang dihajarnya Islam-Islam juga. Yang diajarnya yang beriman kepada Allah juga. Wahai, ingat, janganlah kalian serang kami. Tapi seranglah mereka yang jelas-jelas melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam salah satu maulid, dalam satu doanya Diba, itu ada satu doa yang mengatakan bahwasanya Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, berikanlah aku bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Tapi ya saya ganti waktu itu, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli syahr, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kecintaan kepada Rasulullah. Setiap bulan Ustadz Maulana, saya dikasih rezeki sama Allah berangkat buat umroh. Masya Allah. Waktunya haji saya berangkat haji. Dikasih rezeki sama Allah. Karena apa? Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli syahr. Berharap bisa ziarah ke makam Rasulullah setiap bulan. Nggak ngeluarin duit sendiri, dibayarin. Ini bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika yakin, sesungguhnya membacakan salawat pada waktu maulid, perayaan maulid dengan khusyuk, hadir di situ, di dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, menghormati maulid, mencintai maulid dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, merobek daripada hijabnya Allah langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Iya, Masya Allah. Berarti kita memang harus, kalau memang ada yang debat tuh, ini adalah bid'ah yang terbaik. Jadi Ini adalah bid'ah yang terbaik. Ini adalah tradisi yang terbaik. Ini adalah yang harus dilakukan. Oke, Ustaz, tapi ini saya mau kasih kesempatan nih untuk Rama mau bertanya enggak? Ayo silakan bertanya. Ayo tanya sama saya lah. Ayo silakan Rama. Tadi kamu sama saya lagi. Ustadz Maulana, Iya. saya mau nanya apakah selawat pas maulid disampaikan ke Rasul? Dan kayak Rama, kalau selawat pasti disampaikan ke Rasul, gak selawat Rama. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, umur 10 tahun, pinter. Oke, saya jawab ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua salawat-salawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan disampaikan. Karena innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, lalu kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Dan ada malaikat khusus. Satu riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril kan tidak menurunkan wahyu lagi. Jadi tugasnya apa dong? Pensiun? Tidak. Ternyata malaikat Jibril punya banyak tugas. Salah satu di antara banyak tugasnya itu yakni membawa salawat-salawat yang kita bacakan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah orang tua kami, guru-guru kami mengajarkan setiap acara ada salawat di dalamnya. Kenapa? Dengan adanya salawat,
seakan-akan kita menginformasikan acara kita kepada Rasulullah. Jadi bolak-balik malaikat membawakan salawat-salawat. Maka kalau berbicara tentang maulid itu luar biasa, karena di dalamnya ada ilmu, majelis ilmu, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada bacaan Quran, di dalamnya ada banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, salah satunya juga kebaikan karena dibacakan kisah Nabi, dibacakan kecintaan Nabi, dibacakan salawat yang mana bolak-balik malaikat mengantarkan salawat kita. Nah, jadi kalau Rahma bersalawat, anak-anak yang di rumah juga salawat. Salatullah, salamullah. Itu sampai salawat itu. Karena kenapa? Bentuk kecintaan. Siapa yang mencinta, dia akan bersama dengan yang dicintainya. Dan yang lebih penting tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman, bahwa yang paling penting kita mengharapkan semoga kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Semua amal ibadah kita itu akan dikembalikan ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Salat wajib kita diserahkan, di store. Nah, kalau ada kekurangannya, maka dicari salat-salat sunat untuk menutupinya. Maka setelah di store semua itu, maka kembali sehingga kita hanya datang mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Dari sinilah kita butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak? Merinding saya. Ketika kita wafat, kita sakarat, datang Rasulullah. Ketika kita di dalam kubur, datang Rasulullah. Ketika di padang mahsyar, datang Rasulullah. Kita berharap supaya didatangi Rasulullah, dibela oleh Rasulullah. Apa dayanya kita? Apa kekuatan kita? Maka kita butuh pengakuan untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah, kata Andre Guruta, Allah yarham, Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco, kalau ada acara maulid, hadirlah. Hadirlah. Karena di situ ada keberkahan. Amin. Masya Allah. Berarti Rama, setiap ada acara maulid kita harus hadir. Biar Iya, ada keberkahan. hadir. Apalagi dapat besek kan? Dapat? Besek. Besek kapan, Ustaz? Oh, besek. Oh, enggak tahu orang Aceh ya? Kalau di sini besek itu Oh, bawaan pulang. bawang pulang. Bawaan Kalau di pulang. Betawi itu berkat namanya. Berkat. Berkat. Oh, berkat Kalau di bener. Sunda Oh, itu berkat. bongsang. Bongsang. Bongsang, Masya Allah. Baik nih Ustaz Syam, saya mau bertanya nih. Apakah saat maulid Nabi kita semua umat Islam harus mengikuti? Karena terus kalau misalnya kita nggak ngikutin, berarti kita tidak menghargai itu, apakah benar? Ikutin itu seperti apa itu? nih? Ikutin acara maulid Nabi. Ikutin peringatan Maulid Nabi Peringatan SAW. Maulid Nabi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku. Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Rian, serta Rama dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika ada terjadi atau ada kegiatan perayaan atau peringatan Maulid Nabi SAW, semua umat muslimin harus mengikutinya, atau kalau dia tidak mengikutinya malah menjadi orang yang tidak menghargai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau melihat sebuah taman surga, kata Nabi SAW, jangan lupa engkau mampir ke dalamnya. Subhanallah. Jadi kalau ada taman surga, Nabi meminta kita semua untuk mampir di dalamnya. Kalau ada peringatan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu isinya adalah menceritakan Nabi, isinya adalah mempelajari agama, isinya adalah bersedekah, isinya adalah orang saling makan atau namanya memberi makanan kepada orang lain, saling memberi hadiah, maka itu adalah taman surga, maka mampirlah dalamnya. Kalau engkau menolaknya berarti engkau menolak mampir ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lihat juga isi maulidnya apa gitu. Isinya dalamnya membicarakan Nabi, dihadirkan ulama, dihadirkan ulama untuk berdoa, dihadirkan ulama untuk memberikan tausiah, dihadirkan ulama untuk memberikan mau'izah hasanah. Maka silakan mampir ke sana karena pasti yang dibicarakan adalah kebaikan. Yang dibicarakan oleh tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibicarakan oleh mereka. Maka itu yang pertama. Yang kedua, akan tetapi jikalau misalnya peringatan maulidnya memang sudah di luar daripada kondisi yang seperti biasanya atau mungkin jam kerja gitu ya. Ada seorang ayah yang memang kalau dia tidak keluar mencari nafkah, memang tidak ada yang dimakan oleh keluarganya. Maka disinilah kita lihat skala prioritasnya. Kalau saya tidak keluar mencari nafkah, hanya ikut maulid aja terus dari subuh sampai subuh lagi ikutan maulid. Kalau dia nggak cari kerja, nggak cari makan hari itu, maka keluarganya akan kelaparan. Maka dia wajib tinggalkan acara maulid tadi. Dia wajib untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Karena itu yang lebih wajib untuk dirinya, yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Kita lihat aja skala prioritasnya. Misalnya ada seorang anak gitu ya, dia ikut maulidan aja terus, tapi ternyata orang tuanya di rumah butuh bantuannya. Jangankan ikut maulidan,
dia mau ikut berjihad fisabilillah di perang Uhud saja pada saat itu, Nabi memerintahkan ia pulang ke rumahnya karena dia masih punya orang tua yang harus dirawat. Jangan sampai anak-anak muda, banyak nih sekarang nih anak-anak muda motoran gitu ya, ikut acara mauludan sampai tak jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Kasihan orang tuanya di rumah kalau dia butuh bantuan anaknya di rumahnya. Maka sebagai muslim juga harus menjadi manusia yang cerdas. Ikuti Nabi SAW, bukan hanya peringatan maulidnya yang kita ikuti, tapi ikuti akhlak baginda Nabi SAW. Apa itu akhlaknya Nabi? Satu, Nabi tidak pernah mencela orang lain. Jadi jangan mencela orang yang mengikuti acara maulid. Ya, dia bilang kamu tidak sunnah, padahal dia sendiri tidak sunnah karena mengatai orang tidak sunnah. Nabi tidak pernah ngatain orang gitu ya. Kamu tuh bid'ah, Nabi tidak pernah ngatain orang bid'ah. Berarti yang mengatakan orang lain bid'ah ini juga termasuk tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Makanya penting untuk tahap. Sebelum mengikuti Nabi ada tahapnya. Sebelum kita mengikuti Nabi SAW, penting untuk mencintainya. Dan tidak mungkin kita mencintainya kalau kita tidak mengenalinya. Kapan orang langsung mengikuti sunnah Nabi? Bahaya. Sama seperti seorang anak yang disuruh sholat sama ibunya. Udah sholat? Udah mah. Mana buktinya? Itu sejadah sama sarung. Padahal sejadah sama sarungnya doang di situ. Nggak sholat anaknya. Tapi karena takut sama mamanya. Coba kalau dia cinta sama Nabi. Dia tidak usah disuruh sama mamanya sholat. Pasti dia sholat. Maka penting untuk mengajarkan, mengenalkan, mencintai, baru mengikuti sunnah Nabi SAW. Allahu ta'ala. Masya Allah. Kadang Ustadz kalau misalnya ditanya sama ibunya, udah sholat belum? Kadang ini rambutnya udah basah gitu. Iya, itu karena langsung ngikutin, nggak Iya. pakai cinta. Iya, jadi sebaiknya kita cinta kepada Allah, Betul. kepada Nabi Muhammad juga karena memang kita harus ikuti syafaatnya. Kita membutuhkan syafaatnya nanti. Betul. Masya Allah. Baiklah, jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz Maulana. Saya ngefans banget sama Ustadz nih. Aduh, Boleh makasih. dong dengar sholawat Ustadz yang judulnya suka dinyanyiin sama Ustadz Nabi Muhammad, Matahari Dunia. Wih, Baik. Di langit ada matahari. Aduh, aku malu-malu. Ais, terus Ustaz. Aku malu karena Terus Ustadz, ada yang apa? lebih bagus suaranya. Pas bagian ini Ustaz, pas bagian yang di itu yang ditanya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, mataharinya dunia. Salalalalala. Bingung dia, karena nggak sesaman. Iya. Sama. Jadi itu bukan sholawat, itu syair ya. Syair. Sama dengan yang dinyanyikan oleh siapa? Oleh Rama. Rama juga bukan Rama. sholawat. Jadi nggak semuanya yang nada Arabian itu sholawat. Sholawat. Ada juga syair-syair Islami. Jadi gitu. namanya ini qasidah. Qasidah. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih untuk Habib nih. Habib, Assalamualaikum Habib. Sebenarnya perayaan Maulid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya perayaan Maulid yang benar itu seperti apa? Karena kadang di tempat saya tuh suka ada bacaan-bacaan yang saya nggak ngerti. Terus sholawatannya tapi sampai pingsan-pingsan gitu. Nah, saya mau ikut jadi takut. Mohon jawabnya Habib, silakan. Ya, Afwan, Bang Rian, Ustaz Maulana, Ramadhani, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya mengikuti as-salafus shalihin. Yang pertama adalah ingat, ketika kita mengadakan Maulid, ketika kita ingin membacakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka berwuduklah. Berwuduklah yang baik. Di dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Allah bin Nagil bin Yahya, di situ disandingkan membaca Al-Quran dengan baca Maulid Nabi besar Muhammad SAW mempunyai adab dan akhlak. Jadi punya adab juga, punya akhlak juga. Nah, oleh karena itu ketika membaca Maulid kita harus berwudu, mengambil wudu dulu, menyempurnakan diri kita yakni berwudu. Ketika selesai berwudu, kita duduk di tempat kita menghadiri Maulid. Yang di dalamnya biasanya dimulai dengan ada baca Al-Quran dulu, ya kan? Kita dengarkan, kita simak dengan baik-baik. Atau di dalamnya langsung baca Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, malaha fil ufqi nuru kaukab. Dengerin, simak baik-baik. Atau kalau punya suara yang gunakan suara tersebut dengan dengan merdu, menikmati. Dan kalau bisa ajarkan atau belajar terhadap guru kita bagaimana bisa mengartikan Maulid tersebut agar masuk ke dalam dirinya dan kita memahami arti daripada pembacaan kisah Maulid tersebut. Misalkan baca Berjanji atau baca Simtudurar atau baca Ad-Dibba atau baca Maulid-Maulid yang lainnya. Maka gunakanlah Maulid-Maulid tersebut dibaca dengan betul-betul khusyuk, berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Jangan ngerokok ketika perayaan Maulid. Jangan merokok, ya kan? Berusaha untuk khusyuk memperhatikan daripada pembacaan kisah Maulid tersebut.
Ketika biasa selesai maulid akan ada mau'izatul hasanah dan hadir orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh di situ diundang. Nah, di sana kita pandang wajahnya, kita mendengarkan daripada tausiahnya, mendengarkan kisah-kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya berarti baca maulid, ada juga baca yasin di awalnya atau dia bacakan tahlil, dia baca maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisahnya didengarkan baik-baik dan juga ceramahnya, tausiahnya dengarkan, khusyuk, pahami, ambil hikmah daripada kisah tersebut, ambil hikmah daripada penjelasan ulama tersebut atau orang yang alim tersebut atau orang yang saleh tersebut dan ditutup biasa dengan doa. Maka angkat tangan, minta kepada Allah dikabulkan daripada hajat dan doanya dengan keberkahannya. Bukan ketika maulid ada yang mukul badan lah, inilah, itulah, terus ada yang melempar-lempar sesuatu. Jangan. Maulid adalah bentuk daripada cinta kepada Rasulullah dan gunakanlah adab dan akhlaknya Rasulullah SAW di tempat perayaan maulid tersebut dan tidak bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Maka inilah yang harus ditegaskan bentuk perayaan maulid tersebut. Masya Allah. Bib, tapi ini ada pertanyaan lagi, Bib. Assalamualaikum Habib, apakah saya salah kalau saat maulid Nabi saya tidak bersolawat karena belum hafal karena saya baru mu'alaf? Itu gimana, Bib? Nah, Tapi Bib, tunggu. Jawabnya nanti aja ya. Setelah yang satu ini dulu, Bib. Ya, akhir Setelah yang satu ini kita akan menjawab pertanyaan di Instagram. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.